rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat Allah murka atas kejahatan dan dosa-dosa umat-Nya. Allah menghakimi umat-Nya sampai pada puncaknya. Allah melaksanakan penghukumannya dengan menghancurkan kota Yerusalem, membakar bait-Nya, membuang raja ke dalam pembuangan, dan menghancurkan seluruh negeri. Ketika Yeremia melihat semua hal ini terjadi di hadapan matanya, segala perusakan, penghancuran, pencemaran, penawanan, dan keruntuhan, semuanya secara jelas terpampang dalam ingatannya dan menjadi penderitaan batinnya. Oleh kedaulatan Allah, Yeremia dibebaskan dari penawanan. Sejarah mencatat bahwa Yeremia duduk di satu bukit, memandang kota Yerusalem yang telah hancur, bait yang telah rata, melihat semua keruntuhan ada di bawahnya. Dia mulai menangis dan menulis perasaan-perasaannya dalam kitab Ratapan. Saat menulis kitab Ratapan, Yeremia sampai di pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Firman ini datang kepada Yeremia ketika ia bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Ia meninjau kembali segala kegagalan, dosa-dosa, dan kesengsaraan yang diderita oleh umat Allah. Pada waktu itu firman Tuhan datang kepadanya. Saat Allah menghukum Israel, ternyata Allah sama sekali tidak berniat menghabisi mereka. Allah masih menyisakan Yeremia dan banyak orang lainnya. Ini adalah kasih setia Allah. Ini adalah rahmat Allah. Yeremia mengucapkan pujian kepada Allah. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ya, umat Israel telah jatuh, tetapi rahmat Allah tidak jatuh. Rahmat-Nya telah memelihara sekelompok umat Israel bagi Allah. Kata selalu baru tiap pagi ini menunjukkan bahwa Yeremia berkontak dengan Tuhan sebagai sumber rahmat setiap pagi. Saudara, ini terjadi saat ia bersekutu dengan Tuhan dan berkontak dengan Tuhan dalam firman Tuhan. Saat ia menerima firman itu, ia dan umat Allah berada di dalam situasi yang paling dalam, yang paling kelam. Tetapi di sana ternyata masih ada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Rahmat Tuhan yang tidak pernah habis, dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar, selalu baru setiap pagi tersedia bagi mereka. Di dalam ayat 23 dikatakan besar setiamu. Rahmat Allah tidak gagal dan tidak habis, karena Dia adalah Sang Setia. Kesetiaan Allah berhubungan dengan firman-Nya. Kesetiaannya berkaitan dengan janjinya, karena Dia telah membuat satu janji dengan Abraham dan ditegaskan bersama Isa dan Yakub. Allah tetap setia menjaga firman-Nya. Allah telah berbicara kepada nenek moyang Israel, dan Dia akan tetap setia menjaga firman-Nya. Kemudian dalam ayat 24 dan 25,
Yeremia melanjutkan. Dia berkata dari kedalaman dirinya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, kita perlu belajar seperti Nabi Yeremia, menikmati diri Tuhan sebagai bagiannya, dan meletakkan harapan kita di dalam diri Tuhan, bukan di dalam siapapun, bukan di dalam hal apapun, bukan di dalam segala hal sesuatu lainnya, tetapi hanya di dalam diri Tuhan saja. Di satu pihak, Yeremia sadar Allah penuh kasih setia, Allah penuh rahmat, dan firman-Nya adalah setia. Tetapi di lain pihak, Yeremia juga masih menyadari dia perlu berkontak dengan Tuhan, dia perlu bersekutu dengan Tuhan setiap pagi, meletakkan kembali seluruh pengharapannya kepada Tuhan, dan belajar menantikan diri Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam situasi yang serupa dengan Yeremia, apa yang harusnya kita lakukan? Situasi kita saat ini mungkin tidak baik, mungkin penuh kegagalan, kelemahan, dan kebobrokan. Sepertinya tidak terlihat bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu perahmat dan setia. Namun, saudara, setiap pagi kita perlu belajar bangun dan bersekutu dengan Tuhan. Karena setiap pagi kasih setianya tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru. Kita perlu menyadari bahwa Allah tetap bagian kita. Kita masih tetap berharap kepadanya, menantikan Dia, serta menyerukan nama-Nya. Ratapan 3 ayat 55-56 berkata, Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Kemudian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 147 berkata, Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Saudara-saudara, saat situasi sekeliling kita tidak berpengharapan, kita perlu menyadari bahwa rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Bersekutulah dengannya setiap pagi dan berharap kepada firman-Nya. Allah kita tidak pernah dapat gagal dan kalah. Apapun yang Dia firmankan, Dia akan setia menggenapinya. Mari kita terus menantikan Dia, sehingga Dia dapat menggenapi tujuan kekalnya, yaitu mengerjakan dirinya dan menyalurkan dirinya ke dalam diri kita secara praktis dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Ampuni diri kami yang sering tidak setia, yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Rahmat-Mu bagi kami selalu baru tiap pagi. Engkau adalah bagian kami, Tuhan. Kami mau selalu berharap dan menanti-nantikan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau makin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.